Bayangkan, sebuah padang pasir luas di bawah langit malam yang sunyi. Di tengah kafilah dagang yang beristirahat, tiba-tiba terdengar auman keras, menggetarkan udara, menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Seekor singa muncul dari kegelapan, melangkah perlahan di antara tumpukan barang dan unta-unta yang ketakutan. Ia mengendus satu persatu wajah orang yang terlelap. Tidak menggigit, tidak menyerang, sampai akhirnya berhenti di depan satu orang, Utbah bin Abu Lahab, anak paman sekaligus orang musuh besar Rasulullah SAW. Dan malam itu menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Sebelumnya, yuk selalu ketik shalawat dalam kolom komentar. Setiap kali nama Nabi Muhammad disebut, semoga keberkahan terlimpah pada Anda sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utbah bin Abu Lahab bukan orang biasa. Ia adalah putra dari Abu Lahab, paman Nabi Muhammad yang sangat memusuhi dakwah Islam. Semenjak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Abu Lahab adalah orang yang paling keras menentang beliau. Setiap kali Nabi berbicara di depan Ka'bah, Abu Lahab selalu mengikuti dari belakang, berteriak-teriak, mencela, bahkan melempari beliau. Dan bukan hanya Abu Lahab. Kebencian itu menurun kepada anak-anaknya, Utbah dan Utaibah. Padahal keduanya adalah menantu Nabi Muhammad dari kedua putrinya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Namun ketika wahyu turun dan Nabi mulai menyeru kaumnya kepada tauhid, Abu Lahab marah dan mencela Nabi hingga turun wahyu surah Al-Lahab yang mencela Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab makin marah sampai memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Dan mereka pun melakukannya, bahkan dengan cara yang kasar dan menghina. Suatu hari, Abu Lahab dan anaknya Utbah bersiap untuk berangkat ke negeri Syam dalam perjalanan dagang. Sebelum berangkat, dengan penuh kesombongan, Utbah berkata, "Demi Tuhan, sebelum aku pergi, aku akan menemui Muhammad dan mempermainkannya." Abu Lahab yang memang membenci Nabi tidak melarang. Ia malah tersenyum puas. Utbah pun berangkat menemui Rasulullah. Di depan beliau, ia berbicara dengan nada menghina dan penuh ejekan. "Wahai Muhammad, aku telah kafir terhadap Tuhanmu, dan aku menolak ayat yang kau bacakan itu." Lalu dengan lancang, Utbah meludahi ke arah Rasulullah dan mencaci maki wahyu Allah, yaitu ayat dalam surat An-Najm, "Maka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi." Quran surat An-Najm ayat 9. Ia menirukan ayat itu sambil mengejek, seakan-akan ingin memperolok Nabi yang membacanya. Saat itu, Rasulullah SAW tidak membalas dengan kemarahan. Beliau tidak mengangkat tangan untuk memukul, tidak mengeluarkan kata kasar sedikit pun. Beliau hanya menatap Utbah dengan pandangan yang tenang dan mengucapkan kalimat pendek, tapi mengguncang dunia. "Allahumma shollit alaihi kalban min kilabik." Ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu dari anjing-anjingmu. Kalimat yang lembut, tapi penuh kekuatan. Sebab doa Nabi tidak pernah sia-sia. Utbah pun kembali ke rumah. Wajahnya masih menyimpan kesombongan, tapi dalam hatinya ada rasa aneh. Seolah bayangan kata-kata Nabi terus mengikutinya. "Salah satu dari anjing-anjing Allah akan dikirimkan kepadamu." Saat bertemu ayahnya, Abu Lahab bertanya, "Apa yang kau katakan padanya, wahai anakku?" Utbah menjawab dengan bangga, "Aku katakan bahwa aku kafir terhadap Tuhannya, dan aku menolak ayat yang dia baca." Abu Lahab bertanya lagi, "Lalu apa yang dia katakan kepadamu?" Utbah menjawab, "Dia hanya berdoa, 'Ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu dari anjingmu.'"
Abu Lahab langsung pucat. Ia menatap anaknya lama, lalu berkata dengan suara berat, "Wahai anakku, demi Tuhan, doanya itu tidak akan membuatmu aman." Karena Abu Lahab tahu dari pengalaman, setiap doa Nabi Muhammad SAW selalu terkabulkan. Beberapa hari kemudian, rombongan dagang Quraisy itu berangkat menuju Syam, melewati padang pasir luas dan berbahaya. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah tempat bernama Syara, daerah yang terkenal banyak dihuni singa-singa buas. Saat malam turun, api unggun mulai padam dan hanya suara angin malam yang terdengar. Abu Lahab yang sudah tua mulai merasa gelisah. Ia berkata kepada rombongan, "Kalian semua tahu aku sudah tua, tapi anakku ini, Utbah, telah didoakan oleh Muhammad. Kumpulkan barang-barang kalian di sekeliling kami, lindungi dia di tengah-tengah kalian. Aku takut doa itu menjadi kenyataan." Mereka pun menumpuk barang-barang dan unta di sekeliling tempat tidur Utbah, seolah membuat dinding perlindungan. Utbah sendiri tidur di atas tumpukan barang dagangan dengan dada sombong, namun hatinya mulai tak tenang. Malam semakin larut. Suara serangga padang pasir terdengar samar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar auman mengerikan. Semua orang terbangun. Auman itu semakin dekat. Dan tak lama kemudian mereka melihat seekor singa besar melangkah perlahan menuju kafilah. Singa itu tidak berlari. Langkahnya tenang tapi mematikan. Ia mengendus satu persatu orang yang berbaring. Mengendus wajah, mengendus tubuh, lalu pergi ke orang berikutnya. Semua orang menahan nafas. Sampai akhirnya singa itu tiba di depan tumpukan barang tempat Utbah tidur. Ia berhenti, mengendus sebentar. Lalu dengan satu terjangan cepat, singa itu menerkam. Teriakan keras mengguncang padang pasir. Dan dalam sekejap, kepala Utbah terpisah dari tubuhnya. Rombongan kafilah panik, tapi tak ada yang berani mendekat. Singa itu berdiri di atas tubuh Utbah, lalu pergi perlahan, meninggalkan kafilah dalam ketakutan. Abu Lahab hanya bisa memandangi tubuh anaknya dari jauh. Air matanya jatuh, tapi bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan. Ia berkata dengan suara gemetar, "Demi Allah, aku tahu dia tidak akan selamat dari doa Muhammad." Sejak malam itu, Abu Lahab tak lagi tenang. Hatinya diguncang rasa takut, tapi kesombongannya tetap menutup jalan untuk beriman. Tak lama kemudian, ia sendiri meninggal dunia dengan penyakit menjijikan. Disebutkan dalam riwayat, tubuhnya membusuk dan berulat, hingga keluarganya tak berani menyentuh jenazahnya. Mereka melemparkan tanah dan batu dari jauh, menimbun jasadnya seperti bangkai. Kisah ini bukan sekadar tentang kematian tragis seorang anak yang sombong, tapi tentang kebenaran doa seorang nabi dan tentang akibat dari kesombongan terhadap kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdendam, tapi beliau juga tidak akan membiarkan kehinaan terhadap risalah Allah begitu saja. Doa beliau adalah doa seorang yang paling jujur, yang paling lembut, tapi juga paling didengar di langit. Kita bisa belajar dari kisah ini, bahwa kesombongan terhadap wahyu akan menghancurkan manusia. Bahwa doa orang yang teraniaya, apalagi seorang nabi, bisa menembus langit dan mengubah takdir. Dan bahwa Allah Maha Adil, tak ada kata yang terucap sia-sia dari lisan kekasihnya. Utbah bin Abu Lahab menantang ayat Allah dengan ejekan.
tapi akhirnya menjadi bukti nyata dari kebenaran firman-Nya. Malam itu, seekor singa menjadi saksi. Bukan singa biasa, tapi Kelb min Kilabillah, salah satu anjing Allah yang dikirim untuk menegakkan keadilan. Kisah ini telah diriwayatkan dalam banyak kitab sirah dan tafsir, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Sirah Ibnu Hisham, dan Ad-Durrul Mansur, menjadi pengingat bahwa tidak ada doa Nabi yang sia-sia. Maka jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah anggap enteng kalimat yang keluar dari hati orang yang terzolimi. Dan jangan pernah sombong terhadap kebenaran. Karena bisa jadi yang kau tantang hari ini adalah kebenaran yang akan menjatuhkanmu esok hari. Ya Allah, lindungilah kami dari hati yang sombong, dari lisan yang menghina kebenaran, dan dari nasib tragis seperti Utbah bin Abu Lahab. Jadikan kami orang yang tunduk pada wahyu-Mu dan mencintai Nabi-Mu, Muhammad SAW.